Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Di pagi hari ini saya berterima kasih kepada Pak Pendeta Cahya yang mengizinkan saya untuk berbagi berkat buat Bapak dan Ibu sekalian dan jemaat di sini. Perkenalkan saya Pendeta Chris bersama istri dan anak kami, Grace. Kami bersukacita hadir bersama-sama di tempat ini. Seyogyanya kami sudah 5 tahun berada di kota saudara-saudara sekalian Jakarta. Sebenarnya kami berasal dari Papua, tepatnya di Jayapura. Saya memang kelahiran di sana, di kota Sorong dan bukan berkulit hitam, special limited edition yang dari Tuhan. Ya, orang tua saya bukan orang Papua lah, tapi saya lahir besar di sana dan kami sekeluarga melayani di Papua. Jadi, thank you Pak, udah undang kami datang ke sini. Sedikit waktu lagi kami akan kembali ke tempat di mana kami melayani sebelumnya di Jayapura di sana. Tapi izinkan saya untuk berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian tentang Yesus yang dimuliakan dan Yesus yang ditinggikan bagi semua orang. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab yang sudah disiapkan tadi, slide, Filipi pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tidak panjang ayat ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kemudian kita akan membaca ayat ini bersama-sama, baik saudara-saudara sekalian yang sedang ada di channel YouTube. Ayo baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Malah segala sesuatu karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Seterusnya. Ayat terakhir, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Berbahagia kita yang sudah baca firman Tuhan ini, kemudian merenungkannya dan kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang jemaat sekalian, slide saya bisa dimunculkan. Dalam waktu ini kita akan belajar mengenal Yesus yang lebih mulia. Bukan hanya sekedar tentang Yesus, bukan hanya karena harus beribadah di gereja. Karena 2 minggu yang lalu saya sempat diajak berdebat sengit mengenai apakah perlu di zaman sekarang anak-anak Tuhan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dengan segala macam statement dan argumen yang mereka sampaikan kepada saya, dan saya masih meyakini bahwa penting untuk datang ke rumah Tuhan. Bukan karena bangunannya, tetapi yang disebut dengan persekutuan orang-orang benar. Sebab ketika kita mengikutinya hanya melewati online atau live streaming, kecuali di dalam kasus-kasus tertentu, karena sakit, karena masih di luar kota, dalam perjalanan dan lain sebagainya, dapat dimaklumi. Tapi kalau tidak memiliki halangan, seyogyanya kita datang dan beribadah ke rumah Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Nanti ada bagiannya yang saya ingin jelaskan. Kita bedah Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, slide saya mohon ditampilkan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
izinkan nanti setelah selesai ibadah kembali ke rumah atau ada kesempatan Bapak Ibu membacakan ayat pasal 3 secara seluruhnya. Di ayat 7, 6, 5, 4 Bapak akan jumpai dan Ibu akan menjumpai ayat-ayat ini bercerita mengenai CV, kurikulum vitae dari seorang yang bernama Paulus. Dia adalah orang yang sangat-sangat terpelajar. Dia juga adalah seorang pengusaha. Tapi dia juga adalah seorang yang sangat memegang teguh tentang Taurat Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dan dituliskan di dalam ayat 8, dia berkata begini, semua kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Sebuah titik balik dalam kehidupan kita, pastikan kita memiliki sebuah pernyataan dan menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapuskan di dalam hati kita ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Saat Anda mengalami sebuah keadaan di mana tanda kutip Tuhan belum menjawab doamu, Anda akan kembali kepada panggilan awal ketika Anda mengingat bagaimana Tuhan begitu mengasihimu. Saya jumpai itu di dalam setiap tingkatan iman kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Banyak orang begitu bersuka cita ketika dia dijawab doanya. Belum amin di dalam doanya pun Tuhan sudah menjawab doanya dan dia berkata Tuhan itu baik. Kadangkala perlu sedikit doa puasa. Kadangkala perlu sedikit, ada juga yang menggunakan dengan mengancam. Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doaku, maka aku tidak akan memberikan persembahan. Dan Tuhan tidak bisa diintervensi seperti kita mau demo karena pilkada, pilpres, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengajukan banding ke MK-nya sorga. Karena orang dalamnya sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau Anda akan mencapai sebuah tingkatan iman yang dewasa, Anda akan menjumpai kalimat ini. Bahwa Anda sakitkah atau Anda sembuhkah? Ketika Anda sakitkah dan Anda tidak dijawab doamu apapun juga, Anda tetap percaya dan mengasihi Yesus. Sama seperti pada waktu Anda sehat. Anda di dalam berlebih atau di dalam berkekurangan, Anda bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mencukupkan segala sesuatu. Level iman yang dewasa adalah ketika dia berespon suatu keadaan, lalu dia menunjukkan semuanya itu mengarahkan pikirannya kepada firman dan Kristus yang bekerja di dalam kehidupannya. Ayat 8 berkata begini, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan. Kata pengenalan ini artinya memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Kapan itu? Setiap waktu. Mohon bagi Bapak Ibu yang bergerak di dalam bisnis, karena ada yang berkata kepada saya seorang pengusaha bahwa Tuhan adalah di gereja, bisnis Tuhan gak bisa mengatur bisnisku. Aku yang mengaturkannya. Tuhan hanya cukup untuk menerima persembahan daripada yang kuberikan. Dan saya berkata kepada pengusaha itu, izinkan saya berkata, tanpa persembahanmu, Tuhan juga tidak akan terpengaruh dengan semuanya. Kamu siapa? Banyak orang berpikir karena dia sudah memiliki kontribusi dengan gereja ini, maksudnya bukan gereja Hosana, gereja yang di Papua ya. Dia merasa dia sebagai pemain inti dan sangat penting. Sebenarnya kalau Anda mengerti tentang pemahaman bahwa Kristus yang dimuliakan, kita ini gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa berdiri, bisa duduk begini, aku bilang berdiri karena saya lihat si kameramen berdiri. Jadi hanya kita berdua aja yang berdiri pagi ini ya. Halo kameramen. Sekali-sekali tukar posisi dong. Supaya yang nonton live streaming bisa lihat kamu gitu kan. Banyak kali seperti itu, kalau masih bisa ada sampai sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan.
Ayo tepuk pundak teman di sebelah. Yang kenal ya, jangan yang gak kenal terus ditepukin, nanti melanggar HAM lagi. Katakan, semua karena anugerah Tuhan. Oke, slide saya dimunculkan lagi. Memiliki pengalaman setiap hari dengan Tuhan. Karena Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya. Nanti ada 3 kalimat yang saya dapatkan dalam perenungan saya mempersiapkan materi saya ini. Lalu dikatakan bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan diposisikan sebagai sampah. Bukankah sampah adalah barang-barang yang sudah disortir dan kemudian tak berguna lagi? Dan di dalam bahasa aslinya yang saya tuliskan di dalam bahasa Indonesia, kata sampah itu diartikan sebagai seperti kotoran hewan. Atau kotoran sampah atau ampas atau sesuatu yang tidak berharga dan menjijikan. Apa yang rasanya sebagai sebuah kebanggaan oleh Paulus di dalam pengalaman kehidupan dia. Dia merasa bahwa semuanya itu tidak akan ada arti apapun ketika dia mengalami pengenalan akan Yesus Kristus. Saya memiliki kisah beberapa waktu silam ketika kami diundang oleh salah satu gereja di pedalaman. Kami bertiga, kami tiga orang, lalu terbang dengan satu pesawat misi yang penumpangnya hanya 4 untuk kapasitas 4 orang. Terbangnya cukup lama karena pesawat kecil, jadi sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dan landasannya dari rumput Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari aspal, dari rumput. 300 meter lah. Dan kami tiba di situ melakukan pelayanan. Hari Sabtu saya ingat benar itu hujan deras. Dan setahu dan pengalaman saya kalau di Papua, kalau di sebelah sana hujan, kemudian nanti seperti gini loh, saudara-saudara selalu terima berkat setelah hujan di Bogor gitu loh. Kan Jakarta gitu ya, selalu menerima limpahan berkah dari Bogor gitu kalau hujan kan. Nah, terjadi seperti demikian. Jadi hari Sabtu kami tiba dengan baik, cuaca cerah, tapi hari Minggu kami tahu bahwa di desa sebelahnya atau sumber mata air itu terjadi hujan yang sangat besar dan banjir. Persoalannya di sungai itu adalah pada hari Minggu pagi kami akan mengadakan baptisan. Dan baptisan airnya persis sama dengan Yohanes Pembaptis. Kami bertiga turun di sungai tersebut, di desa tersebut. Kami bertiga hamba Tuhan turun di desa tersebut dan kami mengucapkan kalimat yang persis seperti Yohanes Pembaptis sampaikan. Karena pada waktu itu tidak ada pelajaran tentang baptisan. Nah, saya lihat di slide ada pelajaran pengajaran baptisan ya Pak Pendeta. Jadi harus ikut yang merencana untuk dibaptis. Jangan pakai statement saya dan cerita saya, oh Pak Kris aja bisa gitu, saya nggak mau diajarin. Nah, itu namanya kurang ajar. Jadi Bapak Ibu, waktu akan dibaptis, 80 orang akan siap dibaptis. Kami menggunakan, saya ucapkan, waktu itu nggak ada sound system. Nggak ada, suara alami, murni dan berteriak. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus hendaklah memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan orang yang pertama turun dari tempat itu adalah anak misionaris tersebut. Nah, teman saya yang berdua ini langsung berebutan siapa, karena ini oke, anak hamba Tuhan. Yang kedua adalah dukun. Duanya mundur dengan cari alasan. Soalnya dukun, nggak ada pelayanan seperti kita, pelayanan pelepasan dulu, terima Yesus, pemuritan, gelas baptisan, kagak ada. Ini langsung turun. Saya tahu dukunnya dari mana, informan yang di sebelah saya. Dia berkata begini, mati Pak Pendeta. Saya bilang mati di mana? Aku nggak mati. Dukun yang turun. 2 teman saya yang hamba Tuhan dia mundur. Dia bilang silahkan. Ini sungai kami berendam semuanya.
untuk layani 80 orang. Dan mereka sebut, saya ingat itu mereka menyebutnya dengan nama dukun mata satu. Padahal tetap 2. Saya tidak tanya apapun, ya saya langsung celupin dia. Pas lagi banjir kan, air juga cukup tinggi. Syukur kepada Tuhan, waktu dia dicelupkan aku gak bisa ngangkat. Entahkah karena dosanya terlalu berat, entahkah tubuhnya yang terlalu gemuk, sehingga dia hanyut. Jadi saya cemplungin di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Turunnya bisa, naiknya gak bisa. Dia hanyut dan ditolong oleh beberapa orang. Maksudnya adalah pada hari itu terjadi sebuah perayaan besar. Bahwa di desa itu 80 orang memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan mereka mengadakan suatu perayaan bahwa bagi mereka pengenalan akan Yesus Kristus melebihi segala-galanya. Hari kemarin dalam rutin saya membaca Alkitab, saya menjumpai Tuhan berkata begini kepada bangsa Israel, kamu menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, tapi di sisi lain kamu selalu bermain dengan berhala. Kamu masih percaya kepada Allah lain. Saya mau sampaikan saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita, hendaknya kita harus memutuskan 2 dari antara salah satu yang menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Sekalipun kita ada di dalam dunia ini Bapak Ibu, tetapi kita tidak terkontaminasi dengan sistem dan dosa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kejahatan dan modusnya akan semakin beragam yang membuat kita akan menyimpang. Menyimpang untuk gagal fokus mengikut kepada Yesus. Slide saya disampaikan lagi, dimunculkan lagi. Bapak Ibu perhatikan ayat 8, ayat 9, kalau kita lihat bahwa dalam pengenalan akan Yesus Kristus, kemudian Paulus juga berkata dia melepaskan semuanya itu gara-gara Yesus. Dan dia mau mengikut Yesus dan dia berkata begini, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Garis bawahi kata kepercayaan, yaitu iman. Bukan iman kita, tapi iman Kristus yang masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita memiliki sesuatu yang jauh ke depan untuk melihat sesuatu yang belum kita lihat. Setiap kali orang berkonotasi bahwa kalau kami dipanggil untuk didoakan, Pak Pendeta tolong datang ke rumah sakit. Kenapa? Ini Papa lagi dalam keadaan koma. Suatu saat saya dapat telepon seperti itu. Pak Pendeta tolong datang ke rumah sakit. Karena Papa dalam keadaan koma. Saya berkata tenang karena baru koma belum titik. Baru koma belum titik. Jadi jangan dibuat titik kalau memang masih koma. Artinya masih ada harapan bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan slide saya disampaikan lagi. Adalah berdasarkan yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yaitu iman. Iman kepada siapa Bapak Ibu? Iman kepada Yesus. Saya lihat orang tua yang hadir di sini, kita hidup semua di zaman all. Sedangkan anak-anak kita di zaman now. Secara random kita pasti mengakui bahwa kecanggihan untuk mengelola handphone kita masing-masing lebih lincah anak kita. Betul? Dan lebih ketidaksabaran itu terdapat pada anak-anak kita dalam mengajarkan kita. Kadangkala ada harapan-harapan yang diinginkan atau belum menjadi kenyataan terhadap anak-anak kita. Tentang masa depan hidup anak kita seperti apa, yang kita harapkan A, tapi dia memiliki hak suara karena memegang tentang hak asasi, Komnas Anak dan lain sebagainya. Dia berkata begini, saya punya hak, saya bisa menentukan masa depan saya. Ketika kita tahu kebenaran, apa yang kita lakukan?
Tugas kita Bapak dan Ibu sekalian adalah kita selalu membawa anak-anak kita kepada Tuhan untuk didoakan. Jangan diserahkan, nanti Tuhan ngambilnya terlalu cepat. Didoakan aja cukup. Tadi pagi jam 4 aku masih membaca Alkitab. Saya terkagum, terpesona dengan Daud ketika mau mengakhiri kehidupannya. Tuhan datang dan memanggil dia. Tuhan berbicara kepada dia mengenai perjanjian yang Tuhan buat antara Tuhan sendiri dengan Daud. Tuhan berkata begini, aku yang akan memelihara Salomo anakmu. Aku yang akan menjagai dia. Saya Bapak Ibu sangat percaya kalau kita di Gereja Betel Indonesia, setiap anak kita yang masih bayi kita lakukan penyerahan anak. Benar demikian? Apa makna daripada penyerahan anak? Anak itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita sangat yakin masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi Tuhan juga memakai orang tua untuk mendidik anak-anak. Bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmaninya. Tapi mencukupi kebutuhan rohani dan jiwanya. Dan itu adalah tugas orang tua. Bukan seperti memberikan absensi. Dari mana, datang pulang jam berapa, pelajaran di kuliah apa saja. Bagaimana keadaanmu, hari ini makan apa. Selalu pertanyaan klasik seperti itu. Tetapi memiliki waktu-waktu yang baik dan berkualitas dengan anak-anakmu. Dan membawa dia di dalam doa. Saya ingat tadi pagi waktu aku baca itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika Daud berdoa untuk Salomo. Karena saya teringat di dalam pikiran saya dari era tahun 80-an ada lagu yang viral, yang hit dinyanyikan oleh Nikita. Di doa ibuku, namaku disebut. Tapi yang tadi pagi aku baca, di doa ayahku, namaku disebut. Hai pria Betel Jemaat GB Hosana. Apakah engkau masih berdoa untuk anak-anakmu? Dan menyebut nama mereka satu persatu? Berbahagialah kalau hanya memiliki satu anak karena doamu cukup singkat. Tapi Anda memiliki 12 anak dan Anda berdoa cukup panjang dan berseri seperti film Korea. Adakah engkau berdoa buat dia yang baik? Sekalipun engkau melihat tidak sesuai dengan harapanmu, engkau tetap berkata, Tuhan, terima kasih buat grace, terima kasih buat pimpinan, terima kasih buat penyertaan. Sekalipun tidak sesuai dengan harapanmu. Tapi ingat, engkau adalah kepala di dalam keluarga. Dan Tuhan akan menyertai engkau senantiasa. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di bagian ini. Kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran dari sumbernya sendiri yaitu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang tidak terbantahkan ketika mentaati dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Yaitu percaya hanya kepada Dia saja. Ayat 10 dan ayat 11. Yang ku kehendaki ialah, perhatikan, kalau di dalam ayat 8, mengenal Dia yang Yesus yang mulia. Lalu di ayat 10 berkata begini, aku mau mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya tidak akan panjang untuk bahas ayat 11. Tapi mari perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di ayat 8 si Paulus berkata begini, bahwa dia kenal akan Tuhan dan segala sesuatu dia rugi oleh karena pengenalan dia akan Yesus Kristus. Lalu di ayat yang 10 dia berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Saya mau beritahu bahwa tidak banyak orang berpikir bahwa ketika mengikut Yesus yang dicarinya berkat. Tapi penderitaan dan kesusahan dia kagak mau. Tidak Bapak Ibu.
Di balik salib itu tersedia berkat. Karena lewat penderitaan, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu melatih iman kita untuk tetap percaya kepada Dia. Banyak orang komplain dengan Tuhan ketika hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membawa dia dan melatih dia untuk perjalanan bersama-sama dengan Yesus. Suatu saat Daud berkata begini. Kita lihat di dalam 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-18. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-18. Daud berkata begini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kalimat ini adalah kalimat perenungan. Yang mau berkata begini Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Kadang-kala kita perlu retreat atau kadang-kadang kita perlu di dalam kesendirian kita Bapak Ibu. Kita renungkan dengan kalimat seperti yang Daud sampaikan. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini yang gembala saudara sendiri tidak tahu bahwa sampai hari ini bahwa dia menjadi gembala? Pernah kepikir? Jangankan Bapak, aku aja gak pernah kepikir datang ke ibu kota. Saudara-saudara sekalian yang sekarang sudah tidak jadi ibu kota lagi. Rasanya gimana gak jadi ibu kota lagi? Kepahitan ya? Apakah kami akan berpikir untuk datang ke Jakarta? Enggak. Untuk memimpin dan menjadi kepala kantor dalam suatu pelayanan rohani Kristen yang besar di Indonesia? Enggak, aku enggak pernah kepikir. Tapi kalau masih bisa ada dan hari ini masih bisa dipercayakan Tuhan itu bisa melayani. Persis seperti yang Daud katakan di dalam ayat tersebut. Siapakah aku ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Nah, kalau Bapak Ibu runut ke atas dan membacanya, saya senang dengan kalimat King James perikop dari 2 Samuel 7 berkata begini, the Lord's covenant with God. Tuhan itu sampai membuat perjanjian dengan Daud. Saya baca ayat 9 ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Waktu keadaan COVID, syukur ada yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak. Tapi syukur ada yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya selalu yakini Bapak Ibu, sekalipun kemarin kita lewatin COVID. Kalau memang Tuhan belum berkenan kita innalillahi, ya jangan dibuat begitu. Kalau Tuhan masih membuat kita masih hidup sampai sekarang, ya syukur kepada Allah. Suatu saat saya, waktu dalam keadaan COVID saya pelayanan ke Papua, ke kota Wamena. Hari ini saya diminta untuk mendoakan seorang teman saya ada di ruang ICU. Karena besok saya akan terbang kembali ke Sentani. Bapak Ibu, waktu saya mendoakan dia, saya ajak teman-teman. Jadi ibarat ini tempat dia berbaring, kepalanya ini kakinya di sini dia berbaring. Aku posisi di sebelah sini di dekat dia. 3 temanku ada di kaki teman saya di ruangan ICU karena dia merasa demam. Kami selalu berpikir di Papua kalau orang yang sakit demam pasti malaria. Begitu banyaknya orang di Jawa kalau datang ke Papua, kekhawatirannya bukan duit, takut digigit nyamuk. Nah, kami berpikir bahwa teman kami demam oleh karena malaria, jadi kami santai saja.
Saya sudah dekat di sini dan doakan dia, saya menjamah dadanya. Kan begitu kan pendeta doain, tumpangin tangan, usir-usir iblisnya dan lain sebagainya. Kan gitu. Tapi sebelum saya doakan, saya bilang begini, waktu saya sudah siap mau doakan, saya bilang, apa yang mau didoakan? Dia bilang begini, Pak Pendeta, doakan karena saya lagi tunggu hasil tes. Mau dicabut tangan ini dari tubuhnya, mau mundur. 3 teman saya mundur semua. Sisa saya berdiri di sampingnya dia. Maju kena, mundur kena. Kemudian saya doakan apa segala macam dengan segala jurus saya doakan dia. Percaya Tuhan sembuhkan. Ternyata puji Tuhan tetap lanjut sakit. Besoknya hasil tes COVID keluar. Haleluya, positif. 3 teman saya di karantina. Saya udah kembali dari Wamena kembali ke Jayapura Bapak Ibu. Begitu saya dengar berita bahwa rekan yang saya, kan yang paling dekat saya daripada 3 teman itu. Positif COVID, mereka langsung bukan mataku tertuju kepadamu Tuhan, kepada saya. Yang mereka nantikan adalah apakah saya juga akan ikut berfellowship menjadi anggota COVID? Saya telepon istri saya di Jakarta, istri saya memberikan penguatan, tapi kan kadang-kala melemah, pikiran kita bekerja begitu luar biasa. Persoalannya tes PCR di Papua bukan seperti di Jakarta. Kami harus tunggu 7 hari Pak, itu udah keburu sembuh. Saya harus tunggu 7 hari. Dan salah satu syarat kalau Anda tahu di masa COVID kan harus melampirkan tes COVID untuk bisa terbang. Dan saya belum bisa beli tiket karena persoalan satu surat itu saya belum dapat. Bayangkan antara positif atau negatif, antara kena apa enggak kena. 7 hari dalam masa penantian. Dan puji Tuhan saya enggak kena. Maksud saya yang saya mau cerita di bagian ini adalah kalau memang belum waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin kita dan membawa kita begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya Daud dia berkata begini, siapa saya ya Tuhan? Dari kalimat itu Bapak Ibu, saya kemudian memiliki sebuah perenungan dengan yang saya dapat. Dikenal tapi bukan terkenal. Kita dikenal orang, tapi bukan kita yang harus terkenal. Yesus. Masih bisa melayani seperti begini, itu anugerah Tuhan. Enggak perlu kita jadi terkenal. Enggak perlu ada jam terbang tinggi dan rasa diri lebih hebat daripada lain. Kalaupun ada sampai sekarang, itu karena anugerah Tuhan, saudara-saudara sekalian. Yang berikut adalah ditinggikan, tapi bukan yang tertinggi. Tuhan di atas segala-galanya. Yesus yang dimuliakan. Oke. Yang berikut adalah, sadarkah bahwa kita ini yang kita jalani semata-mata hanya karena anugerahnya. Dan yang terakhir adalah saya kutip dari pernyataan Tuhan kepada Daud bahwa aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Artinya apa? Ketika Yesus ditinggikan, ketika Yesus dimuliakan, dia juga yang akan membawa kita kepada derajat yang lebih tinggi. Dan Tuhan yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Tidak kebetulan Bapak Ibu, Pak Cahya memberitahu kepada saya apakah berkenan untuk melayani di hari ini. Saya sampaikan historinya bahwa seminggu sebelum saya bertemu Pak Cahya, pada waktu seminggu itu saya selalu saya dibawa impresi Tuhan untuk nyanyi satu lagu. Pemain musik bisa tampil. Majesty, Ron Kenoly. Tapi dalam versi bahasa Indonesia. Mulia sembah Raja Mulia. Rasanya seperti apa? Memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mengagungkan dia dan berkata, hanya Engkau yang mulia Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini bukan karena kita tahu. Tapi dari hati kita mau berkata kepada Tuhan. Mulia sembah Raja Mulia.
nama